Pusing. Hari-hari kena April Mop ya guys ya. Ya, selamat datang kembali lagi di Fun Football Podcast. Nama gue Gary Vince yang selalu menemani Anda di setiap minggunya ya guys ya. Tapi balik lagi ke review pertandingan kemarin. Gue kemarin nonton Inggris ya. Inggris kemarin kalah sama Jepang ya, friendly match ya dengan skor 1-0. Permainan Inggris enggak banget. Line up yang diturunkan oleh Tuchel lapis 2 semua, tidak ada pemain yang selevel dengan timnas ya, kecuali Guehi. Kalau Palmer juga jelek, Foden parah nggak kelihatan gitu loh, sisanya amburadul gitu loh. Kalau Elliot Anderson main tuh kemarin solid, cuman ya masih belum level timnas lah. Oke, masih belum. Mungkin yang level timnas itu nanti yang akan dipasang oleh Thomas Tuchel di Piala Dunia, yaitu Declan Rice dengan Adam Wharton. Lalu timnas Inggris kemarin kalau kalian lihat di line up-nya ya, itu banyak sekali pemain, 10 pemain yang gak main ya. Salah satunya ada yang cedera juga, yaitu Harry Kane, Declan Rice, Adam Wharton, Jude Bellingham, ada Bukayo Saka, ada siapa lagi, banyak lah gitu ya. Marcus Rashford dicadangin sih kemarin, Maguire dicadangin. Itu pemain-pemain yang menurut gue selevel timnas itu. Dan kalah lawan Jepang ya, gol dicetak oleh Kaoru Mitoma ya di menit 20-an. Di babak pertama itu pun counter tapi passing pendeknya itu akurat banget ya, sehingga sirkulasi bola cepat, sehingga ya eksekusi dari Kaoru Mitoma yang sangat indah sekali, perfect sekali gitu loh. Walaupun juga kemarin juga golnya indah banget ya, gua salut lah sama permainan Jepang ini. Defensifnya juga solid banget gitu ya. Dan kalau gue lihat dari expected goal Inggris yaitu 2,13, yang artinya ya peluang-peluangnya Inggris juga masih belum lah gitu loh, masih belum ada yang mateng. Walaupun juga dari statistik dari big chance itu 0-1, Jepang itu 1, itu pun karena Kaoru Mitoma kan cetak gol kan, makanya 1 gitu loh. Dan kemarin juga 3 bek Jepang bermain bagus ya, terutama kipernya si Suzuki juga bermain bagus ya. Inggris juga kalau nggak bisa lah lu main kayak begini terus lah di World Cup lah. Pelajaran dari Tuchel jangan mainin jangan pernah turunin pemain-pemain kayak gini lagi, terutama Cole Palmer yang kemarin blunder ya, sehingga Kaoru Mitoma cetak gol dengan skor 1-0. itu kan juga counter Jepang itu murni blunder dari Cole Palmer gitu. Terus juga Phil Foden janganlah gitu loh, enggak banget lah gitu loh. Itu juga pelajaran juga sih buat Tuchel lah gitu. Walaupun juga line up diturunin oleh Thomas Tuchel juga kemarin kan sebuah testi lah, eksperimen lah gitu, buat nanti kedepannya mau diseleksi lagi sama Thomas Tuchel siapa yang nanti bakal diturunin di World Cup nanti. Oke. Agak kualifikasi Piala Dunia ya, playoff final ya, Italia bertamu dengan Bosnia Herzegovina ya, skor 1-1 ya, dicetak oleh Tonali ya di menit 15-an mungkin, gue lupa. Terus juga dicetak oleh pemain Bosnia, gue lupa namanya siapa, di menit 79 ya. Kalau dilihat dari secara permainan ya, dari sebelum gue ke permainan dulu deh, kualitas pemainnya dulu deh. Kualitas pemainnya Italia ini udah selevel Wigan Athletic ya, itu parah banget, amburadul, passing gak ada yang nyampe, semua gerusak parah lah. Dan pelatih Gattuso ini udah emang layak diganti lah gitu loh, kacau lah nih Gattuso lah gitu. Dan pelatih dia ngelatih di mana-mana juga gagal semua lah, di AC Milan, Napoli, di Pisa, itu gagal semua lah. Gattuso ini emang layak diganti lah gitu. Spalletti ini udah, menurut gue udah layak, kenapa diganti gitu loh, nggak ngerti gue gitu loh. Melihat statistiknya ini parah banget ya, kenapa Italia ini gue bilang udah level Wigan Athletic, dari kualitas pemainnya udah selevel Wigan Athletic. Lu kalau lihat dari statistiknya, yaitu Bosnia itu 65, Italia 35 dari segi possession ya. Big chance-nya itu lebih banyak Bosnia lebih banyak Bosnia dibanding Italia. Walaupun juga ada 2 peluang Italia itu menurut gue tuh harusnya tuh kalau itu Totti atau Del Piero tuh bisa 2 gol lah gitu loh kan ya. Walaupun juga Italia ini parah banget, kacau diobok-obok ke Bosnia ini. Walaupun juga
kemarin kartu merahnya si siapa, si Bastoni itu menurut gue nggak perlu lah, orang kiper Donnarumma itu kalau lu biarin dia lewat juga itu belum tentu gol juga gitu kan, itu juga pelanggaran yang menurut gue tuh nggak perlu banget lah gitu loh, ngapain sih gitu Bo. Aduh emang Inter kacau lah nih, pemain Inter lah gitu loh. Ngerasa gue ngeliat dari permainan Italia juga yang nge-carry, yang ngasih umpan-umpan bagus itu cuman Barella sama si Tonali sih. Locatelli kan diganti, tapi balik lagi ke kualitas Italia itu kalau dibanding 2014 aja itu jauh banget, gak usah 2006, 2014 lah. Yang midfieldnya itu ada Verratti, Claudio Marchisio, Pirlo, depannya Balotelli gitu loh, belakangnya Bonucci, Chiellini, Barzagli, kipernya Buffon gitu loh. Itu menurut gua beda, masih jauh lah kualitasnya dibanding Italia 2016 ya. Menurut gua masih bagusan Italia 2016 sih menurut gua sih, secara kualitas ini udah level lah Wigan Athletic lah. Gua kemarin juga nonton, aduh pusing banget ngeliat Italia kalah gitu kan ya, lihat Inggris kebobolan, makin gua gonta-ganti channel, aduh pusing dah pala gua dah. Italia juga mencatatkan sejarah dengan hat-trick tidak lolos Piala Dunia. Which means Italia tidak lolos ke Piala Dunia yang ketiga kalinya ya. Jadi 2018 kalah sama Swedia, 2022 kalah sama Makedonia, dan 2026 kalah sama Bosnia terakhir. Dan itu musuh-musuhnya Italia itu juga murni juga tim-tim yang bukan tim kuat atau tim kecil semua lah gitu. Dan Italia nggak bisa ngalahin itu semua lah gitu loh. Emang udah murni kualitas, ini udah kualitasnya Italia udah selevel Wigan Athletic, dan bukan Italia yang gue kenal tahun 2014 2006 gitu loh, 2010 gitu loh. Ini udah kacau lah, gue udah kecewa banget sama timnas Italia gitu kan ya. Ya gue sih harapan gue timnas Inggris bisa inilah juara World Cup lah gitu ya. Harry Kane angkat Ballon d'Or ya kan, angkat UCL, angkat World Cup ya, kayak gitu sih. Itu ya lah dari Italia. Sisanya ada match-match tambahan, gak ada yang mengejutkan juga sih, kayak Spanyol seri kemarin lawan Meksiko gitu kan sisanya. Terus tadi pagi Brazil menang lawan Kroasia 3-1 ya, nggak ada yang mengejutkan, dah friendly. Tanggal 1 April itu udah murni kena April Fools lah, kena April Mop lah anjir gitu lah, parah banget lah. Ditambah lagi kemarin timnas Indo kalah dengan Hungaria, walaupun juga kemarin timnas Indonesia bermain sangat tampil luar biasa sekali ya guys ya, walaupun juga balik lagi ke eksekusi tidak dimaksimalin ya. Oleh Romney bermain sangat bagus sekali ya, bermain sangat bagus lagi. Walaupun juga lu ngarepin Hungaria, dan selevel Hungaria tim Eropa yang ranking 83 itu anjir bermain bertahan lawan Indo ya, bermain bertahan gitu, malu-maluin lah gitu loh, parah lah. Itu pun juga cetak gol lewat penalti kan gitu loh, parah lah nih. Sedikit transfer juga De Zerbi ke Spurs ya. Kalau dari komen gue ini maksain banget ya De Zerbi ke Spurs, walaupun juga nanggung banget gitu, kenapa nggak coba ambilnya Summer gitu. Walaupun juga sebenarnya prioritas utamanya tetap ya untuk De Zerbi ini lolos dari zona degradasi. Itu pun juga kontrak 5 tahun, tidak ada klausul degradasi. Itu artinya De Zerbi ini ada pelatih yang buat long term. Jadi mau Spurs degradasi ya udah, De Zerbi ini nggak akan dipecat gitu loh. Oke, sukses terus lah buat De Zerbi lah. Semoga Spurs ini bisa memberikan permain-permain yang apik dan cantik ya gitu ya di bawah De Zerbi. Oke. MU ngincer Tonali ya, walaupun juga waktu itu opsi pertamanya MU kan Elliot Anderson ya. Nah si City ini juga ngincer juga Elliot Anderson ya, karena kan Rodri kan mau ke City juga gitu kan ya. Makanya MU ini ganti opsi lain, yaitu Tonali gitu. Elliot Anderson tetap diincar juga, tapi itu dijadikan sebagai opsi nomor 2 gitu. Opsi nomor pertama yaitu Tonali gitu. Walaupun juga target di musim panas nanti MU akan membeli 2 gelandang sekaligus gitu ya. Dan Casemiro cabut gitu, Ugarte cabut lah gitu lah, Bruno juga masih stay gitu. Dan MU feeling gue bakal beli winger kiri juga, back kanan juga gitu lah, buat pelapisnya Dalot juga. Mau sampai kapan mainin Dalot terus lah, gila 5 tahun gitu kan, parah lah nih Dalot inilah gitu lah. Tapi balik lagi ke bursa transfer ya,
Tonali dengan harga mahal, cuman gue juga nggak mau juga sih Tonali ke MU gitu kan ya. Pengennya sih Elliot Anderson atau nggak ada Morton lah gitu. Oke. Itu aja ya. Gue bete banget ya. Gue bete banget 3 timnas yang gue dukung kalah semua. Aduh, 2 kalah 1 nggak lolos lah gitu loh. Gue bete banget kena April Mop gitu kan. Tapi at least MU masih di peringkat 3 ya. MU masih masuk 4 besar ya. MU ngalahin Liverpool di Anfield. Oke, itu aja. Dadah.